Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Jemaat ICA ada kesempatan lagi untuk Anda mengikuti mission trip. Kali ini kita akan pergi ke Sumba pada tanggal 8 sampai 13 Juli. Kita akan melakukan pelayanan remaja, pelayanan kesehatan, dan juga pembangunan. Biaya per orang adalah 5 juta, dibuka bagi pria dan wanita. Jangan tunggu lagi, segera daftar secepatnya sebelum kuota terisi penuh. Kami mengajak Anda untuk mendonasikan pakaian layak pakai untuk pelayanan social ministry. Anda bisa kumpulkan di ICA. Hubungi nomor berikut atau periksa Instagram ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Mari berbagi dan menjadi berkat. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center. Satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya Anton Hinadi, senang sekali bisa berjumpa kembali di Ibadah Bahasa Indonesia Online ICA. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita merayakan adalah Hari Ayah. Jadi saya ucapkan selamat kepada para pria, para ayah yang ada di luar sana. Dan karena kita ini merayakan Hari Ayah, maka pesan daripada khotbah kita pada pagi hari ini adalah bahwa seorang pria atau seorang ayah tidak bisa hidup dalam kesendirian sepenuhnya, namun telah ditetapkan untuk punya hubungan dengan orang lain. Dan kita akan membahas bagaimana seorang pria atau seorang ayah ini memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan istri, dan juga memiliki hubungan dengan anak. Nah, judul khotbah dari pagi hari ini adalah bahwa ayah ditetapkan untuk memiliki hubungan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pagi hari ini, bahwa oleh kasih karunia-Mu kami bisa bersama-sama untuk beribadah, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu itu punya kuasa untuk menyelamatkan, kuasa untuk memerdekakan. Dan kami juga tahu bahwa firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Berbicaralah kepada setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkan, bahwa kami menerima benih firman-Mu yang ditaburkan dalam hati kami untuk membawa kebaikan, membawa buah di dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Penebus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, bila saudara menemukan seorang yang saudara sayangi, yang saudara kasihi, di mana saudara rela untuk melakukan apa saja bagi orang itu, dan juga sebaliknya orang itu mengasihi saudara, serta rela dan berkorban untuk saudara, maka saudara akan menemukan sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang berbahagia yang ada di dalam kehidupan saudara. Nah, kasih yang untuk rela berkorban bagi orang lain, yang berusaha untuk melayani, yang berusaha untuk menyenangkan, bahkan yang berusaha untuk memuliakan, itu adalah kasih Allah yang diberikannya kepada kita. Kasih yang sempurna itu sudah ada sejak awalnya, yang dimana Allah kita, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu adalah mereka masing-masing selalu untuk memberikan secara aktif, untuk melayani, untuk memuliakan satu sama lain. Dan itu mereka lakukan
sejak berada di dalam kekekalan. Dan seperti planet yang selalu mengorbit berputar satu dengan yang lainnya, maka Allah kita, Allah Tritunggal kita, masing-masing secara aktif berkeliling memutari satu sama lain untuk bisa saling mengasihi dan untuk saling memuliakan. Dan itu adalah kasih yang sempurna, yang kasih yang rela untuk memberikan dirinya bagi orang lain. Dan itu adalah menunjukkan sebuah hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam doanya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-4 dan ke-5, dikatakan demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini jelas bahwa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melaksanakan misinya di bumi ini adalah tujuannya untuk memuliakan Bapa, yang di mana kemuliaan itu dikatakan bahwa sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus sebelum dunia ada. Bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus secara aktif memiliki hubungan relationship yang intim sejak semula. Karena Allah menyukai adanya sebuah relationship, sebuah hubungan, maka oleh sebab itu ia menciptakan Adam sebagai manusia yang pertama. Pertanyaannya adalah, bila Allah Bapa, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini sendiri telah memiliki hubungan yang saling melayani, yang saling mengasihi, yang saling memuliakan, mengapa harus menciptakan manusia? Mengapa harus ada Adam di dunia ini? Tujuannya adalah bahwa Adam diciptakan tidak hanya untuk memberikan kasih dan kemuliaan kepada Allah, melainkan juga untuk menerima pemberian kasih yang sempurna yang dari Allah. Tujuannya adalah bahwa Adam itu bisa mengasihi yang lain. Artinya memiliki sebuah kasih yang selalu ada dalam sebuah hubungan. Itulah sebabnya bahwa Allah tidak pernah memiliki tujuan dari awal menciptakan manusia untuk menjadi seorang diri, untuk menjadi orang ini terisolasi tanpa adanya hubungan. Di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Desain awal penciptaan manusia memang untuk memiliki hubungan yang saling memberikan kasih Allah yang telah diterima dan bukan diciptakan untuk sendirian. Ada 3 bentuk kasih Allah yang mendasari hubungan seorang ayah atau seorang pria. Yang pertama adalah kasih Allah mendasari hubungan antara suami dengan istrinya. Kita baca di kitab Efesus pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya.
Dari bacaan kita tadi, ada kata mengasihi sebanyak 6 kali. Yang dimana dari akar katanya, bahasa Yunani-nya adalah agapao, yang berasal dari kata agape. Yang artinya adalah kasih yang secara aktif melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya ulangi, kasih yang secara aktif melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa kasih yang Tuhan inginkan? Adalah kasih yang berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kata lain, bahwa seorang suami harus secara aktif, harus secara bertindak untuk mengasihi istrinya dengan kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri, dengan ketulusan kepada istrinya, karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan Rasul Paulus di sini menggunakan persamaan bagi suami untuk mengasihi istrinya dengan Kristus mengasihi jemaat. Yang dikatakan bahwa caranya Kristus mengasihi jemaat adalah dengan memberikan dirinya, berkorban bagi jemaatnya, memberikan nyawanya bagi umatnya. Karena itu adalah kasih, itu sama dengan memberi. Sesuatu yang ada di dalam dirinya untuk diberikan kepada orang lain, itu adalah dasar daripada kasih. Sedangkan lawannya adalah egois, mementingkan diri sendiri. Adalah dengan menerima atau mengambil apa yang milik dari orang lain untuk dirinya sendiri. Tetapi yang di sini, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kasih seorang suami kepada istri adalah kasih yang memberi, kasih yang rela berkorban. Saudara, di dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, tentunya mengalami masa yang menyenangkan dan juga masa yang ada dengan konflik atau pertengkaran. Ketika semuanya dalam keadaan baik-baik saja, semuanya harmonis, semuanya menyenangkan, hubungan yang mesra, tentunya akan mudah untuk mengasihi suami, mengasihi istri. Tidak ada masalah, karena semuanya menyenangkan hatinya. Namun, di saat terjadi konflik atau pertengkaran, yang dimana di situ ada amarah di dalam hati seorang suami, seorang pria, maka disitulah tidak mudah untuk mengasihi istrinya. Walau sang suami ini tahu ada firman yang mengatakan, janganlah matahari tenggelam sebelum padam amarahmu. Tapi kenyataannya bisa sampai berhari-hari mereka saling diam dan tidak bertegur sapa. Karena masih ada amarah yang ada di dalam diri seorang suami. Kalau begitu, apa yang mesti dilakukan agar tetap bisa mengasihi seperti yang tadi dikatakan Rasul Paulus di Efesus pasal yang ke-5, bahwa suami harus mengasihi istri. Yang pertama, ketika mengalami sebuah konflik atau pertengkaran, maka yang diperlukan pertama kali adalah berdiam. Artinya tidak ikut untuk melakukan argumen atau melakukan ucapan langsung membalas perkataan daripada istri. Diam. Tujuannya adalah untuk menenangkan diri. Dan setelah menenangkan diri, barulah berdoa untuk memberkati pasangan, memberkati istri. Dan saya percaya itu adalah hal yang sangat tidak mudah. Bagaimana ketika kita berdoa untuk mengucapkan, memberkati orang yang membuat kita marah, orang yang membuat kita jengkel, yang diliputi dengan segala kemarahan, itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi itu adalah cara yang dimana untuk kita lakukan para suami, untuk kita berdoa kepada Tuhan untuk memberkati istri kita, memperkatakan hal yang baik tentang istri kita. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Sampai kita merasakan ada sesuatu yang plong di dalam hati kita. Dan itu sekali lagi adalah sebuah proses, ada sebuah hal yang memang harus dilakukan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak mudah. Tapi itulah yang membuat akhirnya kasih Allah itu mengalir kembali di dalam hati seorang suami. Karena disitulah yang dikehendaki adalah kasih yang mau rela untuk berkorban. Rela yang mau untuk melakukan segala sesuatunya bagi pasangannya.
Yang kedua adalah kasih Allah mendasari hubungan ayah dengan anaknya. Di Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Menjadi seorang ayah adalah tugas pertama yang diberikan Allah kepada manusia. Setelah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memerintahkan mereka untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah memiliki keturunan yang memenuhi bumi dengan kemuliaan Allah. Dan menabur benih ke istri itu bisa menghasilkan anak. Namun diperlukan seorang pria yang sejati untuk bisa menjadi seorang ayah. Sayangnya banyak pria taunya hanya membuat anak tapi tidak mau mengambil tanggung jawab untuk mengasihi serta mendidik anak-anaknya. Mereka menyerahkan pengasuhan anak-anak serta didikan kepada istri. Sang suami tidak mau, sang ayah tidak mau atau sedikit sekali terlibat di dalam kehidupan anak, dalam memenuhi kebutuhan anak, hanya memenuhi materi saja. Yang penting kebutuhan keluarga tak dicukupi, aku bekerja dengan keras, mereka tidak berkekurangan, itu cukup. Sisanya anak itu adalah tanggung jawab istri. Seringkali biasanya begitu. Dan ini biasanya adalah pola lama yang diwariskan oleh ayahnya kalau sebelumnya. Biasanya seperti begitu. Jadi tanggung jawab daripada seorang ayah itu hanya sebatas di dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan memang itu harus. Tetapi ada hal yang lain yang memang harus dilakukan oleh seorang ayah di dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, biasanya karena hanya berfokus memenuhi kebutuhan daripada materi saja, ini diakibatkan karena tidak adanya keseimbangan di dalam diri seorang ayah di dalam membesarkan anak-anaknya. Keseimbangan yang seperti apa yang diperlukan oleh anak dalam diri seorang ayah di dalam mendidik anak-anaknya di luar daripada pemenuhan kebutuhan materi yang itu. Yang pertama adalah bahwa keseimbangan bahwa sang ayah itu harus bertindak di dalam ketegasan dan kelembutan terhadap anak-anaknya. Apa yang dimaksud dengan ketegasan dan kelembutan? Yang pertama kita lihat, apabila seorang ayah dia menerapkan ketegasannya yang tinggi terhadap anaknya, tetapi kelembutannya rendah. Artinya dia menerapkan gaya militer di dalam rumahnya, dalam mendidik anaknya. Salah sedikit dihajar, salah sedikit ditempeleng, begitu ya. Tidak pernah, itu ketegasan tinggi. Tidak pernah ada kata pujian, tidak pernah ada kata menyemangati, tidak pernah ada pelukan. Semuanya di dalam kekerasan. Maka anak ini akan bertumbuh menjadi anak yang suka memberontak. Karena dia akan merasakan adanya sebuah kemarahan di dalam dirinya. Sebaliknya ada juga seorang ayah yang dimana ketegasannya rendah, tetapi kelembutannya tinggi. Artinya anak ini tidak pernah dilarang melakukan apapun, semuanya diperbolehkan. Itu membuat anak ini menjadi manja. Anak ini melakukan kesalahan, tidak dihukum, dibiarkan, malah permintaannya apa saja dituruti, membuat menjadi anak ini seorang egois dan seorang yang manja. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Imam Eli memiliki dua orang anak yaitu Hofni dan Pinehas, yang dimana Allah sendiri ketika itu berbicara bahwa mereka Allah akan memutuskan mengenai keturunan imam kepada Imam Eli dan anak-anaknya. Allah mengatakan begini kepada Imam Eli, mengapa kamu menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Dalam artian bahwa Imam Eli gagal di dalam mendidik anak-anaknya. Imam Eli membiarkan anak-anaknya melakukan segala hal yang mereka inginkan dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan Imam Eli hanya berdiam saja. Dan ini menunjukkan akhirnya terjadi kehancuran di dalam kehidupan anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka akhirnya tewas dan Imam Eli sendiri juga akhirnya mati. Yang selanjutnya
yang juga sering terjadi di dalam pola pendidikan atau pengasuhan yang dilakukan oleh seorang ayah, yaitu bahwa ketegasannya rendah dan kelembutannya rendah. Dalam artian anak ini dibiarkan saja. Anak ini tidak diperhatikan oleh ayahnya sama sekali. Mau jadi apa, terserah. Mau keluar sama siapa, pulang jam berapa, terserah. Mau apapun, terserah. Seolah-olah anak ini tidak ada di hadapan orang tuanya. Dan ayahnya ini adalah yang tidak memiliki peranan di dalam rumahnya. Sehingga anak ini tidak punya pegangan atau panutan di dalam rumahnya. Sehingga dia harus mencarinya di luar. Dan ketika ia mencari, anak ini mencari sebuah panutan di luar. Karena dia tidak mendapatkan dalam figur ayahnya di rumah. Maka dia akan merusak hidupnya dan akan merugikan orang lain. Dan ia adalah sebuah pelampiasan adanya kemarahan yang ada di dalam diri seorang anak. Sedangkan yang dikehendaki dalam hubungan antara ayah dan anak yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, artinya bahwa seorang ayah harus seimbang baik di dalam ketegasannya maupun di dalam kelembutannya yang sama-sama tinggi. Yaitu ada keseimbangan antara mendisiplin anak ketika melakukan kesalahan dan mengasihi anak ketika anak ini membutuhkan adanya sebuah support atau dorongan daripada ayahnya. Dan setiap ayah harus belajar dan berproses di dalam mencapai keseimbangan seperti ini. Namun hal yang juga bisa dilakukan oleh seorang ayah di dalam membangun hubungan kasih dengan anaknya, yaitu yang pertama adalah mengasihi ibu mereka. Yaitu mengasihi istri dari sang ayah. Dengan mengasihi ibu mereka, ibu anak-anaknya, ditunjukkan di hadapan anak-anaknya. Itu memberikan rasa aman dalam diri anak-anak. Bahwa mereka, anak-anak merasa di tempat yang aman karena memiliki keluarga yang saling mengasihi. Dan itu akan berdampak dalam pertumbuhan jiwa dan emosi yang sehat. Dan itu akan memberikan identitas yang sehat kepada anak-anaknya. Dan yang kedua yang bisa dilakukan oleh seorang ayah adalah memiliki kehadiran yang secara aktif, bukan pasif. Apa artinya? Artinya ketika seorang ayah itu ada secara aktif, hadir secara aktif, artinya dia mendengar akan kebutuhan anak-anaknya dan menjawab kebutuhan itu. Mendengarkan apa yang menjadi persoalan daripada anak dan peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sayangnya seringkali bahwa ayah ini hadir secara fisik di rumah, namun mereka secara pasif. Mereka tidak berinteraksi dengan anak-anaknya, melainkan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Apakah nonton TV, apakah melakukan hobinya, atau pegang gadget. Seolah-olah mereka berada di dunia lain meskipun satu rumah. Dan anak-anak tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan dengan kehadiran ayahnya itu. Dan ini kalau dia dilakukan bahwa seorang ayah aktif untuk hadir di dalam kebutuhan anak-anaknya, maka ini akan membuat hubungan yang semakin dekat dan terbuka dan menghindarkan anak-anak dari pergaulan yang buruk. Dan yang selanjutnya adalah tugas ayah adalah mendidik dan yang mengajar. Di Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, mendidik mengandung unsur pendisiplinan bagi anak. Tidak harus dengan pukulan. Kita berada di dalam era yang berbeda, generasi yang saat ini berbeda dengan generasi yang sebelumnya, generasi saya. Misalnya, yang dimana lebih banyak pukulan daripada sebuah perkataan yang membangun. Karena memang tahunya orang tua pada zaman itu adalah seperti itu. Tetapi dengan sekarang ini, dengan pendidikan yang lebih maju, pengetahuan yang lebih banyak, tentunya untuk bisa mendisiplin anak ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah
untuk melarang ketika anak ini melakukan kesalahan, maka mereka didisiplin atau dihukum dengan mereka dilarang untuk melakukan hal yang mereka sukai. Kita grounded istilahnya, untuk mereka dilarang untuk keluar rumah misalnya, untuk dalam sekian waktu tertentu. Banyak cara, tetapi tidak harus dengan pukulan. Yang selanjutnya adalah bahwa kasih Allah itu juga mendasari hubungan seorang pria dengan Allah. Di 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, terus kemudian kita lompat ke ayat yang ketujuh dikatakan begini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Di sini ada kata kepala, yang bahasa Yunaninya mirip-mirip kepale, yang artinya adalah sumber. Nah, Kristus itu adalah sumber yang sempurna bagi laki-laki, bagi ayah. Yang terus-menerus sumber yang sempurna ini memberikan kasih karunia-Nya. Dengan tujuan agar pria ini, agar suami ini, agar ayah ini dapat menyalurkan kasih Kristus yang telah diterimanya untuk dia diberikan kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Sehingga ia dapat menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Maka untuk dapat menerima kasih Kristus yang luar biasa itu, maka seorang pria haruslah menyerahkan dirinya terlebih dahulu kepada Kristus Yesus. Sebab Kristus Yesus telah memberikan teladan bahwa ia telah menundukkan dirinya pada kehendak Bapa selama ia berada di dunia ini. Dengan mengalami penderitaan saat ia disalib dan mati di sana untuk menanggung segala kelemahan dan kutuk atas kita. Dan darahnya yang mengalir keluar adalah bayaran yang mahal bagi penebusan dosa kita serta membuka jalan pendamaian dengan Allah Bapa. 3 hari kemudian ia bangkit dan mengalahkan maut dan kembali bersama bersekutu dengan Allah Bapa serta Roh Kudus di dalam kekekalan di surga. Saudara, kita telah mendengar bagaimana bahwa kasih Allah itu telah ada dari sejak semula di dalam kekekalan, yang dimana di dalam hubungannya antara Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus begitu dinamis, begitu aktif untuk mereka saling mengasihi dan memuliakan satu sama lain. Atas dasar kasih yang sempurna itu, maka manusia diciptakan. Tidak hanya untuk supaya manusia ini memberikan kasih dan memuliakan penciptanya, melainkan juga untuk menerima kasih yang sempurna itu, agar pria ini dapat memberikan kasih itu di dalam hubungan dengan orang lain kepada keluarganya. Dan kasih Kristus yang rela berkorban kepada umatnya merupakan standar yang sama bagi seorang suami kepada istrinya. Kasih Kristus yang seimbang juga perlu dilaksanakan oleh setiap ayah kepada anak-anaknya agar tidak membangkitkan amarah di dalam diri mereka. Serta kasih Kristus sebagai sumber yang sempurna bagi seorang pria atau seorang ayah dan suami agar dapat mencerminkan kasihnya kepada keluarganya melalui penundukan diri yang terus-menerus kepadanya. Jadi bagi para pria, karena kita khusus pada hari ini kita merayakan hari ayah, bahwa saudara diciptakan oleh Allah bukan untuk hidup sendirian, melainkan ada kasih Allah yang diberikan agar saudara bisa membangun hubungan, menjadi saluran kasih atas kasih yang sudah diberikan Allah kepada, terutama khususnya kepada keluarga, kepada istri dan kepada anak-anak. Untuk saudara dapat bertindak seperti yang Tuhan kehendaki, agar keluarga saudara itu hidup di dalam sukacita, di dalam keilahian yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman-Mu pada pagi hari ini telah kami dengar bagaimana begitu besar kasih-Mu Tuhan. Bahkan Kau sendiri Tuhan menunjukkan adanya kasih yang begitu sempurna satu sama lain dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu khususnya para pria, para suami dan para ayah. Untuk kami Tuhan dapat mengasihi istri kami seperti Engkau Kristus mengasihi jemaat. Dan juga kami Tuhan dapat mendidik, mengasihi anak-anak kami di dalam keseimbangan seperti Engkau sendiri Kristus. Engkau adalah Allah yang sempurna. Yang juga di mana Tuhan kami percaya bahwa kami pria ini adalah gambaran sebagai mencerminkan kemuliaan gambaran daripada-Mu. Untuk kami terus-menerus untuk bisa dapat menundukkan diri kami untuk berada di bawah kehendak-Mu karena Engkau Yesus adalah menjadi kepala atas kami dan rumah tangga kami. Terima kasih, kami percaya bahwa firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia dan itu akan mengubahkan hidup setiap kami yang mendengar dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Penebus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah bahasa Indonesia ini. Dan saya harapkan untuk bisa berjumpa kembali minggu depan. Saudara bisa mengikuti ibadah online bahasa Indonesia ICA. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Jemaat ICA, ada kesempatan lagi untuk Anda mengikuti mission trip. Kali ini kita akan pergi ke Sumba pada tanggal 8 sampai 13 Juli. Kita akan melakukan pelayanan remaja, pelayanan kesehatan dan juga pembangunan. Biaya per orang adalah 5 juta, dibuka bagi pria dan wanita. Jangan tunggu lagi, segera daftar secepatnya sebelum kuota terisi penuh. Kami mengajak Anda untuk mendonasikan pakaian layak pakai untuk pelayanan social ministry. Anda bisa kumpulkan di ICA. Hubungi nomor berikut atau periksa Instagram ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Mari berbagi dan menjadi berkat. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya.
ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.